Aku kan baru nyemplung ke dunia XR nih. Kemarin tuh iseng-iseng lah nyari di internet. Sebenarnya apa sih bedanya UI UX di dua dimensi, kayak website atau aplikasi, dengan UI UX di 3D atau ruang spasial? Nah, setelah aku cari-cari, ketemulah beberapa jurnal ilmiah, dan mereka intinya nyebutin kalau di dua dimensi kita mikirin skenario terburuknya itu ketika bounce rate kita tinggi karena desain kita jelek atau loading lama dan yang lainnya. Sedangkan kalau di 3D atau ruang spasial, kita harus udah mulai mikirin fisiologi tubuh manusia. Nah, maksudnya gimana sih gitu ya? Mungkin kalian ada yang pernah nyobain VR, tapi kalian ngerasa pusing atau bahkan sampai mual. Nah, kondisi ini tuh namanya disebut cyber sickness. Jadi ya pada akhirnya sebagus apapun 3D kita, kalau usernya mual, ya mereka nggak bakal mau pakai lagi, gitu. Nah, kenapa sih mual itu bisa terjadi? Jadi, mual ini terjadi karena adanya konflik sensorik. Gampangnya gini, kalau misal pas kita lagi pakai VR headset, terus kita lagi main balapan mobil, mata kita itu kan ngelihat sesuatu yang bergerak gitu kan. Nah, akhirnya si mata ini ngasih sinyal ke otak kalau kita itu lagi bergerak, kita lagi cepet-cepetan sampai ke finish nih gitu. Nah, sedangkan telinga kita ini sebaliknya. Di telinga kita ada yang namanya sistem vestibular yang ngasih keseimbangan tubuh kita. Si telinga ngasih sinyal ke otak itu sesuatu yang berkebalikan. Dia bilang kalau kita ini sebenarnya lagi diem kok, kita udah seimbang gitu. Nah, konflik itulah yang dinamakan faction. Sebenarnya faction ini tuh kayak pedang bermata dua gitu. Jadi di satu sisi dia ngasih efek immersion gitu ya, atau rasa kehadiran di dunia virtual tersebut, jadi kerasa kayak nyata. Tapi di sisi lain, kalau si faction ini nggak bisa dikontrol dengan baik, dia jadinya berefek ke pusing atau bahkan sampai ke mual. Jadi selama ini para developer pakai cara apa sih buat ngatasin cyber sickness tersebut? Nah, cara paling klasiknya itu disebut field of view restriction. Jadi ini tuh ibaratnya kayak kita lagi makein kacamata kuda ke user, jadi pandangan di sekitar kita itu jadi menghitam, sehingga kita bisa fokus ke visual yang sedang kita lihat di dalam VR tersebut. Terus apakah ini efektif hasilnya? Nah, udah ada pengujian ke 40 orang yang mainin game komersialnya Marvel. Mereka pakai VR dan hasilnya secara ilmiah sih terbukti ampuh untuk kurangin cyber sickness mereka. Tapi ada something yang bikin kurang sreg bagi para peneliti atau developers, yaitu adalah mereka berpikir dunia virtual 3D ini kan udah dibangun dengan susah payah gitu ya, dengan sedetail itu, masa tiba-tiba harus ditutup bingkai hitam besar gitu kan jadinya mereka ngerasanya kayak ada yang miss gitu. Akhirnya muncullah inovasi baru bernama Granulated Peripheral Cues. Nah, inovasi ini gampangnya mereka itu pakai pendekatan teleportasi. Jadi kalau kita mau pindah-pindah, kita cukup lompat dari satu titik ke titik lain. Jadi otak nganggep tubuh kita ini sinkron gitu, kita emang lagi diem. Nah, terakhir aku mau ngasih sedikit tambahan yang cukup menarik di dalam jurnal yang aku baca. Jadi ada studi kasus simulasi uji coba untuk tentara dari militer Hughes. Jadi mereka bandingin antara latihan pakai VR dan pakai AR. Hasilnya, ketika mereka pakai AR, mereka nggak ngerasa infection karena mereka bisa lihat secara nyata kondisi di luar dari kacamata AR itu. Meskipun hasilnya akurasinya lebih tinggi, tapi mereka ngerasa mata mereka lebih capek karena mereka harus gonta-ganti fokus antara layar digital yang ada di kacamata AR dengan situasi secara nyata di luar kacamata. Sedangkan di VR, otak mereka itu udah sibuk nahan mual duluan, jadinya hasilnya juga akurasinya lebih rendah.
dan bikin mereka nggak fokus. Oke, itu dia perjalanan isengku nyemplung ke jurnal-jurnal XR pada minggu ini. Di penjelasan tadi aku dapat 2 kesimpulan. Yang pertama, kalau desain 2 dimensi di layar monitor itu merupakan seni memandu kemana mata melihat, maka desain spasial di XR adalah seni memandu bagaimana seluruh tubuh manusia berinteraksi, bernavigasi, dan bertahan di dalam ruang maya tanpa ngerasa sakit. Terus yang kedua, di dunia spasial itu nggak ada yang namanya satu formula desain antarmuka yang paling sempurna. Setiap keputusan desain itu sifatnya kompromi, jadi antara kenyamanan visual, keseimbangan biologis, dan kapasitas otak manusia itu yang harus kita kompromikan. Nah, seru banget kan? Ternyata ilmu UI UX itu luas banget, dan menurut kalian gimana? Tertarik juga nggak buat nyemplung ke dunia XR? Tulis di kolom komentar ya. Bye-bye!